Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dan Ibu Febri. Perkenalkan, nama saya Christopher Madavika Wijaya dari Prodi PGSD. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan fisik dan motorik anak pada usia 0 sampai 16 tahun dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik di Sekolah Dasar yang diampu oleh Ibu Febrianti untuk menuntaskan tugas UTS. Yang pertama kita membahas tentang pengertian perkembangan fisik dan motorik. Nah, perkembangan adalah suatu perubahan yang menjadi lebih baik. Fisik adalah sesuatu yang nyata, dapat diraba, disentuh, dan dirasakan. Fisik di sini adalah tubuh manusia. Dan motorik adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh manusia. Jadi, perkembangan fisik adalah proses perubahan pada tubuh manusia yang meliputi pertumbuhan dan kematangan struktur, serta fungsi dari waktu ke waktu. Perkembangan fisik manusia ini terjadi mengikuti prinsip cepalokaudal. Artinya, atau apa itu? Yaitu kepala atau bagian dari atas tubuh berkembang lebih dulu, diikuti bagian bawah seperti kaki. Nah, perubahan ini mencakup ukuran, bentuk, dan kemampuan fisik seseorang. Jadi, perkembangan fisik bukan hanya tubuh menjadi lebih tinggi atau besar, tapi juga bagaimana tubuh kita berfungsi dengan baik. Misalnya, tulang semakin kuat dan otot semakin kuat. Setelah perkembangan fisik, di sini ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan kemampuan gerak pada anak yang melibatkan koordinasi antara otot, saraf, dan otak. Perkembangan motorik ini terjadi mengikuti prinsip diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Yaitu gerakan anak berkembang dari gerakan yang sederhana menuju gerakan yang lebih kompleks dan terarah. Perkembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan halus. Motorik kasar berkaitan dengan gerakan tubuh besar karena menggunakan otot-otot besar seperti melompat dan berlari. Sebaliknya, motorik halus berkaitan dengan gerakan kecil karena menggunakan otot-otot kecil seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Nah, sekarang next ke teori perkembangan fisik dan motorik. Teori perkembangan fisik dan motorik menjelaskan bahwa kemampuan manusia berkembang karena kombinasi. Yang pertama, faktor biologis. Jadi, kemampuan gerak berkembang seiring dengan pertumbuhan dan kematangan tubuh, seperti otot, tulang, dan sistem saraf. Ini mirip dengan teorinya Arnold Gesell yang menekankan bahwa perkembangan terjadi secara alami sesuai kematangan tubuh. Yang kedua, lingkungan dan latihan. Lingkungan dan latihan sangat mempengaruhi perkembangan motorik seseorang. Makin sering dilatih, semakin baik. Bisa dengan olahraga atau makan yang bergizi. Seperti teori Lev Vygotsky, yaitu pentingnya lingkungan, interaksi sosial, dan bimbingan dalam perkembangan. Ketiga itu, proses berpikir atau kognitif. Perkembangan motorik juga dipengaruhi oleh kemampuan berpikir atau memahami gerakan. Kenapa? Menurut teori Saint-Piaget, perkembangan kognitif atau cara berpikir mempengaruhi tindakan dan gerakan. Jadi, berpikir sebelum bertindak ya. Yang terakhir, interaksi berbagai sistem tubuh. Interaksi berbagai sistem tubuh gerakan terjadi karena kerjasama berbagai sistem tubuh seperti otot, saraf, dan otak. Lebih lengkapnya ada di dinamik sistem teori yang saya tampilkan di layar ya. Yang terakhir ada tahap. Tahap-tahap perkembangan fisik dan motorik adalah urutan perubahan kemampuan tubuh dan gerak manusia dari bayi hingga dewasa. Yang pertama, pada masa bayi usia 0 sampai 1 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan fisik berlangsung sangat cepat, terutama pada kemampuan dasar seperti menggerakkan tubuh. Pada tahap ini, bayi masih sangat rentan karena tubuhnya masih lemah, sehingga membutuhkan perhatian penuh dari orang tua. Yang kedua, balita usia 1 sampai 5 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan fisik mulai lebih stabil dan anak lebih aktif bergerak.
Pada tahap ini, kemampuan motorik berkembang pesat, seperti berjalan, eh, berlari, dan memegang benda, sehingga anak mulai banyak mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Pada masa anak-anak usia 6-12 tahun. Pada masa ini, atau masa anak sekolah, pertumbuhan fisik berlangsung lebih seimbang dengan kekuatan otot yang semakin baik. Pada tahap ini, perkembangan motorik terlihat dari gerakan yang lebih terkoordinasi, sehingga anak mampu melakukan aktivitas, belajar, dan bermain dengan lebih serius. Pada masa remaja usia 12-18 tahun, pertumbuhan fisik ditandai dengan perubahan tubuh akibat pubertas. Pada tahap ini, kemampuan motorik menjadi lebih matang, sehingga gerakan tubuh tampak lebih stabil, cepat, dan terkendali, apalagi kalau dilatih. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik dan motorik merupakan proses pertumbuhan yang terjadi secara bertahap, sesuai usia anak. Eh, Perkembangan ini dipengaruhi oleh kematangan tubuh dan lingkungan, sehingga setiap tahap memerlukan perhatian yang sesuai agar perkembangan anak berjalan dengan baik. Cukup sekian video presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam berbicara. Terima kasih sudah menonton.